Halo, selamat pagi anak-anak yang kasih Tuhan. Kembali lagi, bertemu lagi dengan Miss Febe. Nah, anak-anak semuanya semangat. Miss harap kalian semua siap untuk belajar. Belajar apa? Belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dan juga kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kami dan anak-anak-Mu semua boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan pada saat ini, menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang kami lakukan. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak kasih Tuhan, bisa mengucap syukur karena anugerah Tuhan kita kembali bertemu lagi di kesempatan kali ini. Nah, anak-anak kasih Tuhan, kemarin waktu beberapa minggu yang lalu anak-anak sudah mendengar cerita tentang siapa yang terakhir kemarin sama Miss Febe, yaitu tentang Ishak, Bapak Ishak ya. Bapak Ishak di mana dia dan keluarganya karena mengalami kelaparan di negerinya ya, terjadi kelaparan di sana, akhirnya pergi ke mana? Ayo, ke tempat bapaknya Abimelek. Ya, iya, benar. Nah, setelah di sana anak-anak apa yang terjadi? Kemarin sudah berbohong lah. Karena apa? Karena takut dibunuh lah, karena kecantikan istrinya. Nah, ternyata tidak seperti yang dipikirkan. Nah, sekarang apa ini yang akan kita dengar? Apa yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ishak? Anak-anak, kalian semua ayo yang sudah bisa membaca ya, kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Yang belum bisa membaca nggak apa-apa, dengarkan saja dan pasang telinganya ya. Oke, ayo. Masih di dalam Kejadian ya. Di dalam Kejadian pasal 26 ya, ayat 12 sampai yang ke-22 ya. Miss bacakan ya. Miss bacakan dengan cepat. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Lalu kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur yang ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Nah, anak-anak guys Tuhan, nah di sini kemarin setelah ada pendamaian, setelah ada rekonsiliasi. Apa sih rekonsiliasi ya?
saling ngobrol ya, tadinya berseteru gitu ya, tadinya berantem, akhirnya sudah saling maafkan. Dan setelah itu kemarin kan Bapak Ishak ini dikasih jaminan, dijamin bahwa barang siapa yang mengganggu Bapak Ishak dan keluarganya akan dibunuh ya. Dan Bapak Ishak boleh menabur di situ. Nah, tadi anak-anak setelah Bapak Ishak ini menabur di tanah itu, wow, anak-anak tadi kalian dengar nggak bahwa hasilnya 100. Wah, 100 seperti ini 10 kali. Wow, banyak sekali. 100 banyak sekali ya. 100 kali lipat. Wow, luar biasa. Banyak sekali anak-anak. Nah, di sini Bapak Ishak ini dikatakan di sini tadi bahwa Bapak Ishak ini semakin hari semakin kaya dan sangat kaya. Wah, enak sekali. Siapa yang di sini mau diberkati Tuhan kayak Bapak Ishak? Saya, Miss. Waduh. Nah, siapa yang di sini mau papa mamanya kaya? Siapa di sini dari kalian semua yang ingin kaya? Semuanya pingin ya. Tapi kalian tahu nggak Bapak Ishak itu seperti apa ya? Bapak Ishak itu adalah keturunan siapa? Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah orang yang diberkati Tuhan. Melalui Bapak Abraham, Tuhan berjanji keturunannya akan diberkati. Dan itu Tuhan nggak bohong ya. Bapak Abraham diberkati, anak-anaknya diberkati. Dan jangan lupa Bapak Abraham itu juga mewariskan iman yang luar biasa kepada anaknya ya, kepada anaknya Ishak gitu ya. Nah, makanya Ishak ini menjadi orang yang taat kepada Tuhan, menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang setia dalam Tuhan ya. Meskipun dalam perjalanannya kayak kemarin ya kita udah dengar dia berbohong ya, tetapi di situ akhirnya dia minta maaf dan dia terjadilah penyelesaian masalah. Kemudian setelah adanya itu Ishak menabur di situ dan Tuhan membuat tanaman yang ditabur itu subur dan hasilnya sangat melimpah anak-anak. Akhirnya dia di negeri itu, di negeri asing ya, bukan di tempatnya sendiri loh anak-anak, di negeri lain ya, dia jadi orang asing di sana, tapi dia diberkati luar biasa dan bahkan orang di situ tidak seperti Ishak ya, diberkati luar biasa. Nah anak-anak di situ juga dikatakan Bapak siapa? Bapak Raja tadi ya, di situ dikatakan setelah Bapak Ishak ini semakin hari semakin kaya. Mungkin tadinya mobilnya cuma satu, enggak, zaman dulu enggak ada mobil ya anak-anak, tapi binatangnya semakin banyak ya. Dan apa yang ditabur, apa yang ditanam itu Tuhan buat berhasil berkali lipat sampai 100 kali lipat. Nah, orang Filistin ya, orang Filistin melihat itu semua, apa yang dilakukan? Apakah mereka datang, wah selamat ya, hasilnya melimpah. Seperti itu? Tidak anak-anak, mereka cemburu. Cemburu. Anak-anak pernah cemburu nggak? Melihat keberhasilan temannya, wah temannya hasilnya nilainya bagus, wah temannya dia semakin hari semakin pintar, semakin hari semakin menjadi anak yang hebat. Terus kalian cemburu, pernah seperti itu? Tidak boleh. Kenapa? Ya, kalau ada temannya maju, kalau ada temannya yang diberkati Tuhan, harusnya kita juga senang. Loh, kok gitu Miss? Iya. Kenapa? Kita lihat, kenapa sih orang itu diberkati Tuhan? Kenapa sih dia hidupnya semakin hari semakin enak ya? Kita lihat apa ya sebabnya. Nah, dari Bapak Ishak ini, orang Filistin itu tidak mau belajar ya, tidak melihat bahwa Bapak Ishak ini orang yang satu, memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhannya yang hebat, kepada Tuhannya yang luar biasa, kepada Tuhannya yang menjamin dia ya. Orang Filistin tidak melihat itu gitu. Yang kedua, orang Filistin ini ya
harusnya belajar. Mungkin Bapak Ishak ini dan semua pengikutnya ya bekerja keras anak-anak, bekerja keras. Ya nggak mungkin ya kita tidur-tiduran, main game, akhirnya kita uangnya banyak. Nggak mungkin, bisa Miss, karena kan banyak game yang mendatangkan uang. Iya sih ya. Tapi bukan hanya itu saja. Kalau nanti pas gamenya susah, terus tidak berhasil, wah kita patah hati ya. Kita juga, apalagi anak-anak, tugasnya saat ini apa? Belajar, 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 dan belajar ya. Selain itu, Bapak Ishak ini selain bekerja, dan bekerja, Bapak Ishak ini hubungannya sama Tuhan itu hebat ya. Dia selalu berdoa sama Tuhan, dia selalu taat apa kata Tuhan ya. Waktu disuruh pergi ke negeri Filistin, pergi ya, taat, selalu taat ya. Nah, ini yang harus dilihat. Kalau melihat orang berhasil, kita lihat kenapa ya. Satu, karena Bapak Ishak adalah orang yang taat. Bapak Ishak selalu dekat sama Tuhan, selalu komunikasi dengan Tuhan, berdoa, dan pastinya ya membaca Taurat Tuhan. Kalau kita ini baca firman, mendengarkan firman ya. Nah, di sini setelah itu bukan hanya taat saja terus akhirnya tidur-tiduran saja, tidak, tetapi harus ada usaha. Ya, usaha bekerja keras ya. Bapak Ishak kan ada di negeri asing ya, dia harus kerja keras ya. Meskipun dia tahu hidupnya jamin Tuhan, diberkati Tuhan lewat janji-janji Allah kepada bapaknya Abraham, kepada janji-janji kepada Ishak sendiri, tapi Bapak Ishak juga kerja keras anak-anak, kerja keras. Nah, itulah yang membuat Bapak Ishak ini berhasil. Kalau kita hanya berdoa, beribadah, tapi kita malas, juga nggak bisa berhasil. Tapi kita bekerja keras, tapi kita tidak berdoa, kita melupakan Tuhan, kita jarang ibadah, jarang berdoa, jarang baca firman, tidak taat, ya Tuhan tidak akan memberkati kita, ya. Dari Tuhan sudah memberikan janji bahwa kita yang percaya pada Tuhan itu akan menjadi kepala bukan ekor. Tapi Tuhan juga menginginkan kita bekerja keras. Nah, anak-anak, siapa di sini yang ingin berhasil seperti Bapak Ishak, diberkati Tuhan luar biasa? Nanti anak-anak saat ini maupun ke depan nanti, masa depan kalian diberkati Tuhan, siapa yang mau? Pasti semua mau ya. Nah, kalian harus melakukan apa yang harus kalian lakukan ya. Kalian bekerja keras. Maksudnya sekarang waktunya belajar dan belajar dengan keras. Selebihnya Miss kok masih susah ya. Ya, kita serahkan sama Tuhan. Nanti Tuhan yang akan membuat berhasil anak-anak ya. Jangan takut kalau kita sudah melakukan maksimal, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan membuat berkali lipat apa yang dikerjakan tangan kita ya. Maka dari saat ini, dari kecil kalian sudah taat sama Tuhan. Nah, terus taat sekarang, nanti setelah remaja enggak, habis itu taat lagi enggak, harus taat terus sepanjang perjalanan hidup kalian ya. Sepanjang perjalanan hidup kita semuanya bis juga ya, harus taat terus ya, dan harus berdoa senantiasa, harus baca firman, beribadah, dan kita juga harus bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh, membantu mama papa dengan sungguh-sungguh, menjadi anak yang manis, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Kalau melihat teman kita yang berhasil, tidak boleh cemburu. Seperti tadi siapa? Seperti orang Filistin. Melihat Bapak Ishak berhasil, mereka cemburu. Setelah cemburu, apa yang dilakukan? Wah, setelah dicemburu, mereka berusaha membuat Bapak Ishak ini mengganggu Bapak Ishak. Di saat mereka menggali sumur yang digali oleh Bapak Abraham dulu, gitu. Waktu Bapak Abraham dulu kan menggali punya sumur-sumur di sana. Sumur-sumur, Miss, apa sih artinya sumur-sumur? Berarti banget anak-anak. Coba kalian kalau nggak ada air gimana? Apalagi di sana panas, daerah panas ya. Kalau kalian di rumah saya nggak ada sumur, Miss, tapi ada ledeng dan lain sebagainya ya. Orang mandi pakai air,
Orang minum pakai air, orang masak pakai air, nyuci pakai air, cuci piring pakai air, semuanya butuhkan air ya. Dan apalagi di sana itu binatangnya banyak. Kalau binatangnya nggak dikasih minum gimana? Haus dong. Jadi membutuhkan air yang sangat banyak. Karena di situ Bapak Ishak diberkati Tuhan melimpah-limpah, binatang semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, membutuhkan air yang sangat banyak juga. Nah, di saat menggali sumur di sana itu, padahal sumurnya papanya dulu loh ya, dibuka lagi, digali lagi, keluar air membuat. Kemudian orang Filistin datang mengambil, ini sumur kami. Wah, ya udah, Bapak Ishak marah nggak? Tadi waktu Miss baca, kalian simak Kak. Apakah Bapak Ishak marah? Tidak. Pindah lagi ke tempat lain lagi, ya, ke tempat lain lagi, gali lagi sumur papanya lagi, ya, sumur papa Abraham digali lagi. Terus orang Filistin ini membiarkan? Tidak, mereka mengganggu lagi. Mereka mengganggu lagi dan mengusir. Enggak, ini punya saya, punya kami. Padahal kan Bapak Ishak tadi itu juga warisannya papanya, kemudian mereka juga menggali, bekerja lagi, bekerja keras menggali, tapi malah direbut sama mereka. Ya, boleh nggak kayak gitu? Tidak boleh ya. Awalnya cemburu, kemudian berbuat jahat. Dan nanti apalagi yang dilakukan? Ya, Miss sampai di sini dulu. Nanti setelah ketemu lagi, nanti misalkan bahas apa yang dilakukan bahkan raja, ya, Abimelek, apa yang dilakukan Abimelek. Nah, sekarang ini rakyatnya ini mengambil sumur-sumur yang digali oleh Bapak Ishak. Terus terakhir apa? Terakhir ya, setelah pindah lagi diambil lagi, pindah menggali lagi, airnya membual, wah, diambil lagi. Kemudian yang terakhir tadi tidak diambil ya. Setelah itu mungkin Tuhan juga menjaga, ya udah capeknya anakku, udahlah ya, nggak usah diambil sama orang yang Filistin lagi. Kemudian terakhir itu dinamainya Rehobot ya, di tempat itu. Kenapa? Di situ orang sudah tidak bertengkar lagi sama Bapak Ishak. Di situ airnya sudah bagus, membual dan tidak diganggu sama orang lain. Nah, anak-anak, di sini ada bentuk jaminan Tuhan bagi orang yang percaya pada Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan, waktu berhasil, waktu kerja keras dan berhasil, bukan berarti nggak ada tantangan. Ya, ada tantangan di sekeliling anak-anak, di sekeliling kita semua. Tetapi di saat kita ada tantangan, di saat ada orang yang tidak suka sama kita, jangan dibalas. Ya sudah, pergi, kemudian menggali lagi, bekerja lagi, mencari lagi, berusaha. Akhirnya Tuhan buka jalan. Jadi Tuhan itu mendengar setiap doa kita, anak-anak. Ya, Tuhan mendengar doa kita. Sekali, dua kali gagal, diganggu orang, akhirnya Tuhan pun memberikan sumur yang terbaik untuk Ishak, untuk memelihara kehidupan mereka dan juga binatang-binatangnya. Ya, anak-anak Tuhan, jangan takut ya, jangan takut dengan sekeliling kalian, jangan takut dengan sekeliling kita ya, karena meskipun apapun yang terjadi, Tuhan selalu menjaga kita ya. Di saat ada masalah, di saat ada tantangan, hati kita ini hatinya harus tetap baik, hatinya tetap fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Nah, anak-anak, siapa yang di sini yang mau diberkati Tuhan? Wah, semuanya mau ya, Miss juga mau. Nah, tugas kita harus apa tadi? Dekat dengan Tuhan, selalu berdoa, selalu baca firman, selalu beribadah. Dan kita juga harus berusaha. Di saat ada orang yang tidak suka dengan kita, kita tetap berusaha, kita tetap bekerja, kita tetap belajar, kita tetap melakukan yang terbaik, maka Tuhan akan memunculkan kita seperti sinar yang tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Oke, renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi ya anak-anak, dan kita melanjutkan apa nih yang akan terjadi lagi. Wah, Miss juga penasaran apa yang akan terjadi lagi ya. Oke, anak-anak tetap setia ya. Anak-anak tetap setia beribadah, jangan lesu, jangan bosan ya. Harus setia kalau mau diberkati masa depan kalian, mau diberkati kehidupan kalian, studi kalian, harus tetap
setia. Amin. Oke, terima kasih anak. Kalian sudah luar biasa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup renungan pada saat pagi hari ini. Ayo kita berdoa, lipat tangan ya. Lipat tangan semuanya. Ayo bisa lihat nih siapa yang gak lipat tangan. Ayo tutup matanya. Tutup mata, lipat tangan. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami untuk menjadi pribadi yang hebat, terus berusaha, terus bekerja dengan maksimal, belajar dengan maksimal, dan kami terus dekat kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjaga hati kami, supaya kami fokus kepada Tuhan apapun yang terjadi di sekeliling kami. Terima kasih, kami percaya janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kami semua yang taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Tetap setia, semangat, dan sukacita. Tuhan berkati. Bye-bye.